Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Hendra Fernando Sibagariang SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Utara, angkatan 38, kelompok 2 dengan nomor absen 20. Tutor Bapak Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama adalah akuntabilitas. Di sini akuntabilitas akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, aspek-aspek yang mendukung akuntabilitas. Yang ketiga, fungsi daripada akuntabilitas. Yang keempat, indikator-indikator yang mendukung terciptanya lingkungan yang akuntabel. Sedangkan yang kelima adalah framework daripada akuntabilitas. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan laporan. Dan yang kelima adalah akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Adapun fungsi utama daripada akuntabilitas yaitu yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan peran yang ketiga yaitu peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Indikator lingkungan kerja yang akuntabel. Adapun indikator-indikator yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Dengan jiwa yang didasari dengan kepemimpinan, maka akan tercipta sebuah lingkungan kerja yang akuntabel. Kemudian transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, integritas atau disiplin. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima, tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab yang besar, maka akan tercipta pekerjaan lingkungan yang akuntabel. Kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan. Berikutnya keseimbangan. Berikutnya adalah kejelasan. Dan yang terakhir adalah konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Dilanjutkan dengan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian melakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikutnya adalah memberikan laporan secara lengkap. Dan diakhiri dengan memberikan evaluasi dan masukan sebagai perbaikan. Dan kemudian akan diteruskan juga dengan menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah nasionalisme. Di sini saya akan membagi nasionalisme ke dalam 4 bagian penting. Yang pertama adalah pengertiannya sendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip. Yang ketiga adalah nilai-nilai nasionalisme. Dan yang keempat adalah paham-paham yang mendukung terciptanya sebuah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kemudian yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Jadi prinsip daripada nasionalisme adalah untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa.
Berikutnya adalah nilai-nilai dasar nasionalisme. Nilai-nilai dasar nasionalisme didasari dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tentunya adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Adapun hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, yang pertama adanya campur tangan bangsa lain, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, dan yang terakhir bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.